screen-nya? Ya. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada Pak Alex yang telah memberi kesempatan saya untuk menyampaikan presentasi mengenai etika deontologi, dan kepada teman-teman semua mudah-mudahan bisa menanggapi sehingga saya bisa merefleksi apa yang saya sampaikan dan bisa menyempurnakan untuk tugas paper nanti. Oke, jadi yang akan saya angkat temanya adalah studi kasus Volkswagen dalam perspektif etika deontologi. Nah, Volkswagen ini sebenarnya lebih banyak kasusnya diangkat pada topik-topik manajemen risiko. Nah, tapi dalam hal ini saya akan mencoba mendekatkannya ke good corporate governance-nya gitu. Ya. Dengan berlandaskan pada teori etika deontologi. Tapi etika deontologinya saya tidak akan bahas filsafatnya ya. Ini sejauh yang saya pahami saja mengenai etika deontologi. Oke, selanjutnya deontologi sendiri yang saya pahami, deontologi merupakan etika berbasis kewajiban. Kewajiban ini dalam prakteknya di corporate biasanya dalam bentuk peraturan-peraturan, dalam bentuk pedoman tata kelola, dalam bentuk code of conduct, ataupun dalam bentuk perikatan perjanjian antara perusahaan dengan entitas lain atau pihak lain. Nah, jadi deontologi mengatakan bahwa moral yang baik adalah ketika kita mengikuti kewajiban. Nah, namun ketaatan pada kewajiban seharusnya adalah kehendak bebas gitu, yang berasal dari iktikad yang baik itu sendiri, bukan karena keterpaksaan. Gitu. Nah, oleh karenanya ini cukup bertentangan dengan utilitarianisme ya. Kalau utilitarianisme itu berorientasi pada tujuannya, hasilnya. Kalau ini berorientasi pada tindakannya, niat yang mendasarinya apa sih gitu. Tidak dulu memandang apa tujuan yang akan dicapai, tapi peraturan mengatakan apa, kewajiban kita harus berbuat apa. Nah, itulah yang seharusnya dilakukan sebagai satu bentuk landasan moral gitu yang perlu dipegang. Sehingga deontologi dalam hal ini menekankan pentingnya kesesuaian antara tindakan dengan niat atau itikad baik yang muncul dari kehendak bebas kita. Nah, harapannya sebenarnya dengan adanya itikad yang baik dan kita memunculkan kehendak dari kita sendiri, itu kita mampu secara sadar membedakan baik dan buruk berdasarkan kewajiban yang harus kita ikuti. Baik dalam bentuk peraturan, perjanjian, code of conduct, kebijakan tata kelola gitu dalam satu perusahaan. Nah, kemudian harapan berikutnya adalah lebih luas lagi mampu menegakkan keadilan sebagai satu bentuk kewajiban yang dilakukan secara sadar atas kehendak bebasnya. Jadi risk awareness-nya yang muncul gitu ya. Kesadarannya, awareness-nya yang ditumbuhkan dalam hal ini. Nah, bukan keterpaksaan Anda harus ikut aturan ini, itu muncul dari diri sendiri gitu, dari itikad bahwa satu bentuk kebaikan, keadilan lah yang ingin saya ikuti, yang ingin saya lakukan gitu. Nah, entah nanti ujungnya apa, yang jelas meyakini bahwa ketika kewajiban ini dilaksanakan, inilah yang baik bagi manusia dan bagi sosial, bagi masyarakat secara umum gitu. Atau dalam corporate itu bisa menciptakan satu tata kelola organisasi yang baik atau good corporate governance. Nah, itu yang ingin dicapai. Nah, dalam hal ini saya akan mengangkat Dieselgate emission, yaitu kasus Volkswagen. Kita tahu VW ini perusahaan mobil yang sudah sangat lama ya, dari tahun 1937, yang didirikan di Jerman, sudah mendunia, produksi mobilnya berbagai macam. Nah, saya sendiri nggak hafal karena nggak punya. Iya, nggak punya Pak, nggak punya VW. Nah, salah satu perusahaan pabrikan otomotif terkemuka. Nah, kemudian masalah muncul karena dia itu memproduksi mobil bermesin diesel. Ada aturan mengenai anti pencemaran udara, yaitu emisi gas karbon gitu ya.
sebenarnya emisi gas karbon. Ini diberlakukan di Amerika awalnya, kemudian di Eropa, kemudian nanti ke Asia gitu, merembet ke Asia. Nah, ternyata Volkswagen ini sebenarnya belum mampu gitu, belum mampu menjalankan operasional bisnisnya sehingga bisa menciptakan atau memproduksi mobil bermesin diesel yang bisa memenuhi standar emisi gas buangnya. Nah, ini ada sisi kepentingan, ada sisi utilitarianisme di sini. Saya tetap pingin untung dong gitu. Gitu. Saya tetap pingin untung, saya tetap pingin bisa jualan. Nah, ada salah satu ahlinya, oke, saya punya usul kita bisa bikin satu perangkat komputerisasi sebenarnya, perangkat lunak yang bisa mendukung itu. Nah, namun karena nanti ditemukan bahwa sebenarnya emisinya tidak sesuai standar, Pengadilan Amerika Serikat menyatakan Volkswagen ini bersalah tahun 2017. Dikenakan denda pidana pencemaran udara sebesar 2,8 miliar US dollar dan denda perdatanya untuk penanganan masalah lingkungan dan biaya lain-lain itu 1,5 miliar US dollar. Nah, sebenarnya perangkat lunaknya itu gimana sih sebenarnya? Nah, perangkat lunaknya itu dikeluarkan tahun 2008. Nah, jadi secara mesinnya sebenarnya emisi gas buangnya tidak bisa memenuhi standar. Namun dengan keberadaan perangkat lunak ini, si perangkat lunak ini bisa membaca ketika ada alat lain yang melakukan pengujian terhadap mesin dieselnya. Nah, dia akan mengatur tuh sehingga terbaca oleh mesin uji itu, oleh alat uji itu bahwa emisinya sesuai standar. Gitu. Jadi sebenarnya cheat ya, cheat device si perangkatnya itu. Jadi si perangkatnya itu memanipulasi alat uji emisi gas buangnya. Nah, di sini sebenarnya sisi bertolak belakangnya tadi gitu ya. Antara etika bahwa yang baik itu harus mengikuti peraturan sesuai kewajiban yang harus dilakukan, yaitu menurunkan emisi gas buangnya. Nah, di sisi lain secara utilitarianisme ada tujuan tetap harus bisa lolos nih gitu. Tetap harus bisa jualan nih gitu. Jadi keberadaan perangkat lunak inilah yang membiaskan itu gitu. Nah, namun perangkat lunak itu hanya bisa bekerja ketika mobil dalam keadaan diam. Ada yang nggak percaya, coba kalau diujinya si mobilnya dalam kondisi berkendara di jalan raya. Nah, ketika berkendara di jalan raya, supaya kekuatan mobilnya tetap stabil, si perangkat lunaknya itu ternyata mati. Mati dengan otomatis juga. Nah, sehingga kebaca di situ ternyata emisi gas buangnya tidak sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Anti Pencemaran Udara. Gitu. Sehingga ya tadi dikenakan denda, dinyatakan bersalah. Nah, kesimpulannya, ini agak singkat ya, kesimpulannya, jadi ketika kewajiban ditegakkan, maka mengikuti kewajiban tersebut adalah kebaikan, sedangkan melanggarnya adalah keburukan. Nah, dalam hal ini yang dilakukan oleh teknisinya Volkswagen, yang lebih mengutamakan tujuan supaya ini bisa lolos, ternyata pada akhirnya mengabaikan prinsip di dalam etika deontologi, yaitu seharusnya orang itu mengikuti kewajibannya, apa yang harus dilakukan. Karena yang baik itu yang itu, standar moral tuh yang itu. Itu. Nah, namun kehendak bebas untuk mengikuti kewajiban ini ternyata bisa menjadi bias ketika ada kepentingan tadi, kepentingan pribadikah, kepentingan kelompokkah, kepentingan organisasikah. Dan sebenarnya ini nggak cuma di kasus Volkswagen aja, di banyak hal, di berbagai macam organisasi, bahkan negara sekalipun gitu. Bahkan kalau diteliti lebih dalam lagi, ketika anggota DPR membuat peraturan, di mana membuat undang-undang, di situ muncul pengaruh kepentingan pribadinya, kepentingan kelompoknya, kepentingan bisnisnya, maka peraturan itu akan dibuat supaya bisa mendukung bisnisnya tadi. Nah, gitu. Sehingga di situ jadi
etika deontologi itu jadi bias karena kepentingan itu. Itu lebih ke utilitarianismenya. Tujuan yang ingin dicapai secara pribadi, secara kelompok. Nah, kehendak bebas untuk mengikuti kewajiban atau peraturan ternyata tidak serta-merta dapat dilaksanakan tanpa mempertimbangkan kepentingan pada prakteknya ya. Nah, bahkan misalkan company yang memiliki regulator tersendiri, asuransi, perbankan yang diatur oleh OJK. Nah, kan mereka harusnya patuh terhadap regulator. Tapi karena kepentingannya, kepentingan segelintir orang, muncullah kasus Jiwasraya misalkan. Muncullah kasus-kasus seperti bailout Century misalkan. Nah, ya itu banyak pada akhirnya seperti itu gitu. Nah, karena terpengaruh kepentingan. Jadi kehendak bebasnya ternyata nggak bisa dilepaskan begitu saja. Oke, secara mendasar manusia itu punya itikat baik gitu, tapi apakah itikat baik ini akan bisa terjemahkan dalam satu bentuk kehendak bebas yang mengikuti standar etika, standar moral, peraturan, kesepakatan, perjanjian atau hukum yang berlaku? Ternyata tidak gitu. Nah, di situ kelemahan teori ini di situ juga gitu. Nah, makanya sebenarnya kalau kita cuma pakai satu teori dalam membedah sesuatu agak susah gitu. Oke. Nah, dan catatannya ketika cenderung mengikuti kepentingan yang berlawanan dengan kewajiban atau peraturan, maka kehendak bebas yang menuntun pada kebaikan tidak dapat teraktualisasi. Nah, sehingga integritas, baik integritas para pimpinan, integritas para karyawan, yang diinginkan dalam satu tata kelola organisasi yang baik, good corporate governance, sebagai bagian dari tata kelola organisasi, itu tidak akan terbangun ketika cenderung mengikuti kepentingan, terutama kepentingan pribadi. Gitu. Dan yang paling rawan sebenarnya, yang paling punya kuasa untuk melanggar itu, pimpinan puncak. Nah, makanya kasus-kasus kayak Jiwasraya, Asabri itu lebih banyak di pimpinan puncaknya. Oke. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih Pak Alex, terima kasih teman-teman. Baik, bagus Ade. Saya menikmati presentasimu.